Pernah nggak kamu ngerasa sudah kerja keras dan selalu berpikir rasional? Kamu merasa tidak boros, tapi uang tetap bocor halus setiap bulan. Anehnya, semua keputusanmu terlihat masuk akal dan bahkan sering dipuji banyak orang. Masalahnya bukan karena malas dan bukan juga karena kamu kurang pintar. Masalahnya ada di logika uang yang terlihat normal namun sebenarnya cacat. Yang bikin bahaya, cacat ini diwariskan, diajarkan, lalu dipraktikkan secara massal. Semua itu terjadi tanpa pernah dipertanyakan dan diterima begitu saja secara umum. Cacat logika pertama adalah yang penting aman. Banyak orang hidup dengan satu prinsip keuangan sederhana yang katanya aman. Gaji tetap, penghasilan rutin, hidup rapi, tidak aneh-aneh, dan tanpa resiko. Sekilas semua itu terdengar dewasa, tenang, dan terlihat sangat bertanggung jawab. Tapi coba jujur sejenak, aman itu sebenarnya versi siapa sih? Aman menurut sistem atau aman menurut hidup yang kamu jalani sekarang? Banyak orang merasa aman, tapi stres terus setiap kali akhir bulan. Aman tanpa kendali, aman tanpa pilihan, hidupnya akhirnya terasa semakin tertekan. Ini cacat logika pertama yang menyamakan kondisi stabil sebagai tanda hidup aman. Stabil tanpa kendali bukan aman, melainkan sebuah bentuk ketergantungan yang tersamar. Cacat logika kedua adalah nanti kalau penghasilan naik, beres. Ini adalah logika uang paling populer yang dipercaya dan dipraktikkan banyak orang. Sekarang belum bisa nabung, nanti kalau gaji naik, katanya semua beres. Nanti kalau usaha sudah besar, barulah keuangan dirapikan dan ditata. Nanti kalau ada lebih, barulah mulai berpikir investasi dan masa depan. Masalahnya, satu kata nanti itu hampir tidak pernah benar-benar datang. Karena logika uang dibentuk bukan oleh jumlah, melainkan oleh pola. Kalau hari ini kamu tidak bisa mengatur uang 5 juta secara terencana, besok kamu juga tidak akan mampu mengatur uang 50 juta. Uang tambahan tidak memperbaiki logika yang salah, hanya memperbesar dampaknya. Cacat logika ketiga adalah, aku nggak boros kok. Ini membuat banyak orang yakin mereka tidak boros dalam hidupnya, karena mereka jarang membeli barang mahal dan terlihat sangat terkendali. Padahal, boros itu bukan soal harga, melainkan soal tingkat kesadaran. Beli karena capek, keluar uang karena emosi, sering terjadi tanpa sadar. Transfer karena tidak enakan, dan langganan terus karena lupa berhenti. Semua terlihat kecil dan sepele, dan terasa sangat wajar dilakukan. Padahal, kebocoran halus seperti ini justru sangat pelan, tapi mematikan. Cacat logikanya merasa disiplin, padahal sebenarnya tanpa rencana. Cacat logika keempat adalah, aku nggak mau serakah. Ini terdengar sangat bermoral bagi banyak orang yang mendengarnya setiap hari. Banyak orang menolak bertumbuh karena takut dibilang ambisius oleh sekitar, takut dibilang mata duitan, dan takut terlihat berbeda dari orang lain. Padahal yang terjadi bukan rendah hati, melainkan
tindakan sabotase diri secara halus. Uang itu hanyalah alat yang netral, bukan sumber kerusakan manusia sesungguhnya. Yang bikin rusak bukan uangnya, melainkan ketidaksiapan mental mengelola uang dengan bijak. Menolak uang bukan bikin kamu suci, tetapi membuat hidup lebih rentan. Cacat logika kelima adalah selama bisa bayar berarti mampu. Ini adalah logika cicilan yang paling sering dianggap wajar oleh banyak orang. Selama masih bisa nyicil, orang merasa dirinya mampu dan aman. Padahal mampu bukan soal bayar bulan ini, tapi masih punya nafas setelah bayar. Banyak orang terlihat mapan, namun hidupnya terkunci oleh tagihan rutin. Gaji datang, lalu langsung habis. Bukan karena kurang, tapi terikat masa lalu. Semua uang sudah dijanjikan ke masa lalu sebelum hidup hari ini berjalan. Cacat logikanya mengukur kemampuan finansial tanpa disertai menghitung kebebasan. Kenapa cacat ini terlihat normal? Semua ini terjadi karena hampir semua orang di sekeliling melakukannya. Orang tua, teman, lingkungan, dan media ikut membentuk pola ini tanpa disadari. Saat semua sepakat bersama, kita berhenti bertanya dan berhenti berpikir. Ketika logika tidak pernah diuji, perlahan ia berubah menjadi keyakinan. Keyakinan yang salah tetap salah meski dipegang banyak orang. Masalah sebenarnya bukan uang. Ini bagian penting yang sering terlewatkan saat membahas masalah keuangan. Masalah keuangan jarang sekali benar-benar tentang uang secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Lebih sering tentang cara merasa aman dan cara menghindari rasa takut. Juga tentang cara membuktikan diri dan cara menenangkan emosi yang tidak stabil. Uang sering hanya menjadi medium dari semua konflik batin manusia. Kalau logikanya cacat, sebanyak apapun uangnya pasti akan tetap bocor secara perlahan. Kabar baiknya, cacat logika bukan dosa dan bukan juga aib dalam perjalanan hidup manusia. Itu tanda kamu manusia yang belajar dari lingkungan tanpa audit ulang. Kabar baiknya, logika itu bisa disadari, lalu ditentukan ulang, dan kemudian dilatih. Perubahan bukan dengan jadi lebih pintar, tapi jadi lebih jujur. Lebih jujur pada pola finansial sendiri yang selama ini kamu jalani. Kalau hari ini uang terasa cukup tapi terus was-was, mungkin masalahnya bukan masalah jumlah. Mungkin ada logika lama yang kamu anggap normal, tapi ternyata diam-diam menghambat. Video ini bukan untuk menyalahkan, melainkan mengajak berhenti sejenak. Berhenti sejenak, lalu bertanya, logika uang ini benar atau hanya kebiasaan? Kalau bagian ini kena, mungkin kamu sedang mulai sadar sekarang.